Berarti di Islam juga mengajarkan bebas, ya, bebas berhubungan seks. Iya. Hmm. Bertiga boleh, berempat boleh, ya, sama anjing juga boleh, sama babi juga boleh, sama mayat pun boleh. Iya, teman-temanku sekalian dimanapun kalian berada, semoga kita sehat selalu dan diberkati Tuhan. Terima kasih buat dukungan dan support kalian buat channel ini. Dan buat saudara-saudaraku umat muslim, dimanapun kita berada, ya, jika kalian melihat video ini, saya ingin bagikan ini adalah sebuah video yang beredar dan silahkan memberikan komentar kalian karena memang di dalam video ini, ya, ini adalah sebuah diskusi namun dikuatkan dengan satu video yang disampaikan seperti di layar yang kita lihat ini. Saya melihat seperti seorang Zakir Naik, ya, seperti, ya, bisa iya atau tidak teman-teman. Nah, dia menyampaikan sebuah ajaran, ya, tentu ini dari ajaran Islam. Mungkin teman-teman bisa melihat. Nah, saya akan bagikannya buat kita semua. Silahkan dipahami dari awal dan sampai selesai supaya teman-teman juga tidak gagal paham untuk memahami maksud daripada video ini. Ya, ini adalah diskusi atau perdebatan antara dua muslim. Ya, yang satunya laki-laki, yang satunya adalah wanita, di mana mereka bertanya jawab tentang ajaran Islam, ya. Nah, oke, tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung saja simak bersama-sama. Skandal terbesar Muhammad SAW yang tidak pernah terungkap dan akan diungkapkan oleh sang penggugat. Ini gue nggak dikasih tahu, nggak dikasih bocorannya, curang dia. Jadi dari skandal-skandal yang kita sudah pernah dengar di channel ini, ya, jadi mulai skandal sendal jepit hilang, bukan ya, itu mah di masjid ya, sendal jepit hilang ya, dari mulai skandal sendalnya Muhammad ada di surga, tapi Muhammadnya di neraka, salah, titiknya Muhammad di neraka, skandal dia sama siapa? Sama babunya, si Maria Koptik. Skandal apa lagi ya? Skandal dia merampok. Wah, macem-macem. Ini ternyata ada skandal baru yang baru terungkap dan belum terungkap oleh channel-channel lain mungkin. Baru di sini sang penggugat akan bantu mengungkapkan skandal itu apa sih? Apakah dia korupsi 2 triliun? Apakah dia menjual negara? Menjual pulau? Apakah dia skandalnya skandal Bill Gates? Bukan ya? Atau Watergate? Bukan ya? Mungkin dia punya skandal dengan Anies Baswedan? Gimana tuh? Oh, bukan. Mungkin dia punya skandal dengan Anwar Abbas? Wah, who knows ya? Bener nggak, Gat? Skandalnya, Gat? Kayak gitu bukan, Gat? Salah. Salah. Coba. Mungkin dia punya skandal dengan anak anjing? Gimana, Gat? Lebih jauh lagi dong. Salah itu. Lebih jauh. Mungkin dia punya skandal dengan anak babi? Bukan itu. Ya. Bukan. Nah, Gue jadi main tebak-tebakannya malu nih ya. iya. Mantap aja terus. Ya. Iya, penasaran dong. Apa sih skandalnya nih? Aduh. Korupsi bukan, Gat? Hah? KKN? Bukan, kalau urusan skandal di Islam itu nggak jauh-jauh dari seks. Oh, gitu. Gue pikir korupsi Oh 1 iya. triliun. Enggak. Enggak. Negara gitu. Kan ini sekarang lagi rame nih. Pejabat-pejabat pada jual negara nih. Pejabat Nah, Indo ini maksudnya. skandalnya ya. Jual-jualin. Oke. Oke. Silakan, Gat. Ya, daripada tebak-tebakan, kita mulai saja ya.
Ini skandalnya kita tampilkan di layar. Ya, ini adalah skandalnya ya berdasarkan Sunni ya dari orang Sunni sendiri. Ya bukan dari saya, jadi dari orang Sunni ya. Sebentar. Kalau lagi ini mana ya tadi? Dia punya itu ya. Bentar ya. Nah, kita lanjut. Nah, si Muhammad ini dalam sebuah cerita itu dikatakan dia mengirim salah seorang anak buahnya namanya Az-Zubair ya. Itu malam yang dingin ceritanya nih. Dan Muhammad itu lagi di bawah selimut dia nih, lagi di selimut kedinginan. Ya toh? Nah, padahal di situ dia sama istrinya satu. Salah seorang istri dia ada di situ sama dia. Dalam selimut itu. Ya. Nah, gara-gara dia panggil yang satu tadi, si Al-Jubair, ini jadi bertiga. Weh. Jadi Gimana? di dalam selimut itu ada Muhammad, Az-Zubair, dan istrinya satu. Deh. Itu laki kan Al-Zubair tuh? Laki-laki. Jadi dua laki-laki, satu istrinya. Coba, kenapa? Istrinya namanya siapa nih? Istrinya namanya siapa nih? Oh, itu nanti yang satu lagi baru kita buka. Aduh. Itu dari mana kita bohong nih? Entar dulu, Gat. Gue nggak puas. Entar dulu nih. Muhammad dengan istrinya, lalu ada Al-Zubair. Ya. Jadi jadi main trisam nih, Gat. Nah. Iya, jadi trisam, Bu. Dari trisam. Jadi Muhammad nyodok istrinya, Muhammad disodok lagi sama Al-Zubair dari belakang gitu. Ya, intinya yang bertiga itu dalam satu selimut, ya toh. Ngapain bertiga itu ya tahu sendirilah. Ya, main sodok-sodokan gitu ya? Iya, kan Muhammad juga suka cowok toh. Atau mungkin istrinya di bawahnya Muhammad, ditindihin Muhammad ditindihin si Zubair gitu. Gitu, Gat? Ya. Ya, jadi ada ini, Bu, ada cerita trisam di sini ya. Jadi cerita trisam itu jadi si Muhammad bisa sama cowok itu bisa sama Muhammad bisa sama istrinya bisa sama Muhammad, istrinya bisa sama cowok itu juga. Ya. Jadi saling aman. Ya. Aduh. Nah, ini Islam, ini Islam nih, Gat. Ini Islam nih, ini Muhammad yang ngajarin nih. Nanti kita lihat dalilnya dulu. Ya, kita lihat dalilnya. Itu ada di sini, namanya Al-Mustadrak. Ya. Ditulis oleh Hakim Al-Nisaburi. Ini bukan orang sembarangan ya. Ini ulama Sunni loh. Ini ulama Sunni yang menulis. Volume 3 halaman 410. Ini bukan tukang beca ya, Gat ya, yang nulis ya, Gat? Bukan tukang beca. Nah, bukan mu'alaf tong-tong ya, Gat ya? Yang bilang abad 11 dikurangin abad ke-6 sama dengan 5 tahun ya, Gat? Nah, itu kan dari Sunni. Kenapa Sunni nggak tulis nama istrinya siapa? Ya, kenapa yang ditulis malah si Al-Zubair? Beda lagi kata orang Syiah, Bu. Oh. Ya, Syiah lain lagi ceritanya. Kalau menurut Syiah, nah kita lihat ya. Nah, ini isinya yang tadi ya, isinya dari si Al-Mustadrak ya. Nah, ini isinya. Oke. Ditulisnya seperti itu. Nah, he let me under the quilt and we became three. Jadi bertiga dalam satu selimut. Saling Gue nyebutnya aja serem-serem sedap, Kat. Soalnya banyak ada anak gue nih. Jadi ceritanya bertiga itu, ya.
Itu Ya link di tolong bawah lah. itu. Ada anak gue ntar kalau gue ngomong kayak gitu, yang Englishnya, aduh, Mam, kamu ngomong apa sih? Ups. Ya. Ada kaki 6, maksudnya ada kaki 6 ya. Ada 6 feet. Iya. Ya, selimutnya kecil ya itu ya. Jadi kan buat satu orang sebenarnya. Itu jadi bertiga. Coba Anda bayangkan bagaimana caranya ya. Oke. Nah, itu Aduh. di bawah ada linknya, link bukunya ya, almeskat.net ya. Nah, itu link bukunya. Silakan Anda download ya. Nah, ditulisnya begini. The messenger of Allah sent for me on a cold night. Ya, jadi di malam yang dingin, ya, disuruh datang ketemu dia. Ya, tah? Nah, si Muhammad itu di selimutnya dia sendiri Tunggu, bersama ini dengan ada yang satu berisik orang nih. istrinya. Kalau ada yang berisik Hmm. dan belum diminta ngomong, tolong di-mute dulu dong. Ya, oke, silakan. Iya. Ya. Jadi dia diminta datang sama Nabi. Sedangkan si Nabi itu masih sama istrinya dalam satu selimut. Nah, akhirnya apa? Dia ikutan masuk. So he let me under the quilt and we became three. Jadi dia juga ikutan masuk ke dalam Ada satu 6 kaki selimut ya. untuk satu orang jadi bertiga. Ya. Yang tadinya ada 4 kaki, yang tadinya Ah, 2 kaki jadi 4 kaki. Sekarang tambah jadi 6 kaki. aham. Mantap. Ya. Oke. Kita lihat apa kata Sia. Versi Sia ini begini. Nah, suatu ketika si Nabi Muhammad ini lagi dalam perjalanan, ya, bersama dengan istrinya yang namanya Aisyah dan sepupunya Ali. Wih, ya. Ali Ali nih, ibnu gue demen gosip Abi nih, Thalib. gosip. Ini gosip. Demen nih gue. Gosip perselingkuhan. Enggak Demen dong, nih jangan gue. bilang gosip. Nih emak-emak nih demen gosip nih. Gosip Jangan bilang gosip perselingkuhan. dong, ini bukan gosip, Bu. Ya, bukan gosip. Nah, jadi ketika malam tiba, ya, mereka kan istirahat nih ceritanya. Ya, mereka cuma punya satu selimut, coy. Selimut satu orang ini. Nah, ya ini ya. Jadi Muhammad dengan istrinya si Aisyah dan sepupunya si Ali ini, Ali bin Abu Thalib, Mhm. ya, menghabiskan malam bersama dalam satu selimut. Woi, Uh-oh. woi. Iya, Uh-oh. pupunya sama Aisyah. Waduh, Jadi bertiga dalam satu selimut. Ini cerita versi Syiah ya. Bukan yang Sunni-Sunni tadi udah. kalau yang Sunni itu Al-Zubair ya. Iya, Azubair. Kalau Ya, versi cara Syiah ini Ali bin Abu Thalib. Nah, iya ini yang Ali punya dari versi Syiah. Jadi si Aisyah, Ali dan Muhammad di situ, ya. Hmm. Nah, Muhammad itu ceritanya tidur di antara Aisyah dan Ali. Oke. Tengah malam dia bangun sholat, ya dah. Berarti ketika Muhammad bangun di tengah malam sholat, dua orang ini nggak bangun. Si Ali dan Aisyah itu nggak bangun. Nah, ini nih. Ingat selimut itu buat satu orang sebenarnya ya. Selimut untuk satu orang itu. Nah, jadi Aisyah, ibu orang percaya, ya, ibu orang beriman, sama si Ali, ya, nggak bangun. Satu selimut Satu nih dengan selimut. Ali. Si Ah, Muhammad sudah, si Ali sama si Aisyah, ya, waduh. mereka tetap berdua di tempat tidur, ya. Satu Nah, selimut ya. hmm. Nah, cara dia untuk memastikan, cara si Muhammad memastikan udah nggak bakal ada gini-ginian, ya, tengah-tengahnya ditekan ke bawah itu selimutnya, ya. Jadi lu bisa bayangin itu selimut satu kecil ya, di tengah-tengahnya cuma ditekan ke bawah supaya kena lantainya gitu loh. Jadi ada kayak pembatas dari selimut itu. Hmm. Nah, ini sumbernya ya. Sumbernya adalah Bihar Al-Anwar. Nah, ini dari Sia. Bukunya seperti ini. Nah, ini tulisannya Gue rasa dia sebelah pas kanan. lagi sholat juga kagak konsentrasi, Gat.
Oh ya, enggak Bu, orang kan itu ceritanya kan ngerti nggak? Jadi tuh begitu masuk bertiga itu, ya sampai malam, tengah malam kan dia bangun sholat. Nah dari dia bermasuk itu sampai tengah malam tuh ngapain bertiga? Satu selimut. Iya, 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 ya. Lagi 6 kaki, 6 kaki. Dia enam Nah, enam kaki. kaki, Nah, 6 kaki nanti kalau ke siang jalan ya. ngomongnya, ya kalau siang ngomongnya si Ali dan Aisyah. Ya kalau si Suni bilangnya Al-Zubair. Mana yang bener teh? Nggak tahu ya. Nah Enam itu kaki, bahasa Arabnya au ada. au ya. 6 kaki, au au au. Gue ngeri juga nih. Iya. Kalau mau gue praktekkan suaranya, soalnya ada anak gue. Ini bahasa Arabnya tuh ya. Di screenshotnya tuh ya. Oke. Nah, ada screenshot ya, silakan screenshot. Ya. Nah ini nih. Ini bukunya di sini. Muhammad Bakir Majlisi. Ya. Nah itu ada download linknya di bawah. Silakan ada download di situ. Itu ada Ya. serigala menggonggong nggak? Au, au, gitu kan? Tahu kan maksud gue? Jadi satu selimut orangnya 3. Kalau satu selimut itu bisa untuk 1 orang. Oke, 2 orang masih bisa lah muat-muatin. Ini bertiga cuy. Bertiga. Ya, bertiga. Miskin amat ya, Nabi. Ini Nabi loh. Ini Nabi yang Bukan katanya masalah Nabi. miskinnya, Bu. Bukan masalah miskinnya. Masalah ngapain tengah malam itu. Kan gitu. Ya dah. Ya, kita nggak tahu tengah malam ngapain. Ini 3 kaki ini. 3 orang ini. Berarti di Islam juga mengajarkan bebas. Ya, bebas berhubungan seks. Iya. Bertiga boleh, berempat boleh, ya sama anjing juga boleh, sama babi juga boleh, sama mayat pun boleh. Ya, berarti sebenarnya agama paling bejat nih agama yang mana nih? Jangan nyalahin ateis dong, apalagi nyalahin Kristen. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin yang begini-beginian nih, nggak pernah mencontohkan yang beginian. Ah, nggak pernah kan? Tuhan Yesus nggak pernah mencontohkan begini kan? Satu-satunya nabi yang mencontohkan yang begini-begini ya si Muhammad ini, si nabi anjing ini. Nah, Lanjut. iya. Ini skandal ini gara-gara inilah maka terjadi yang seperti ini. Ya, kita putar videonya. هذا باب كبير من أبواب الفقه عندنا يجوز فيه الرجل أن يستعير أو أن يعير فرج امرأته أو أن يستعير فرج جارته أو فرج زوجة صديق. Ya, jadi dalam Islam itu boleh meminjamkan farjaha istrinya atau meminjam farjaha tetangganya atau istri sahabatnya. Bentar. Ah, Gue lagi kenapa? mikir. Jadi kalau di dalam Islam minjem farjahannya tetangga boleh, farjahannya istri juga boleh dipinjemin ke tetangga gitu, Gat ya? Benar nggak nih? Iya, jadi boleh. Gue mau nanya nih sama teman-teman di live chat nih, yang Uclim, yang udah punya istri. Apakah kalian sudah meminjamkan farjaha istri Anda untuk Pak Haji tetangga Anda? Atau apakah tetangga Anda sudah meminjamkan farjaha istrinya untuk Anda? Coba dulu kau nanya tetangga sebelah, ya, yang sama-sama Muslim loh ya, bukan yang Kristen loh ya. Mas, boleh nggak aku minjem farjaha istrimu? Paling digaplok. Kalau nggak digaplok, dicelurit. Nanti kalau kau dicelurit, enggak, ini Nabi yang ngajarin. Praktekin dong apa kata Nabi. Praktekkan dong apa perbuatan Nabi. Ya nggak, Gat? Namanya sunnah Rasul kan? Perbuatan Nabi harus dicontoh. Bener nggak? Iya gitu ya.
Harus. Nah, Lanjut. jadi diizinkan ya bagi pria untuk meminjam atau memberikan pinjaman istrinya. Dalam hal ini berurusan soal farjahanya. Ya, ini bukan kata saya, kata orang Arab Saudi sendiri. أن Arab Sunni. يستعير أو أن يعير فرج امرأته أو أن يستعير فرج جارته أو فرج زوجة صديقه. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. حتى أن الرجل إذا أراد أن يسافر خوفا على أن يعني من أن تقع امرأته والعياذ بالله في الزنا بزعمهم يؤجر فرج امرأته لجاره، يعني كما يقال يعني بيدي لا بيد عمرو. Jadi kalau dia pergi jauh, suaminya itu laki-lakinya pergi jauh, dia takut istrinya jatuh dalam perzinahan. Makanya istrinya dipinjamkan ke tetangga. Itu Islam, dalam Islam ya. Nah, coba kita ulang lagi nih. Kita baca pelan-pelan, Sama Dani. Enggak, gue mau nanya nih sama si Dani. Dani, kalau lu pas lagi perjalanan jauh, ya, misalnya ke kota mana tugas gitu ya, lu udah dipinjemin farjaha temen lu belum? Lu kalau numpang sama orang, terus bilang, Kang, gue pinjem farjaha istri lu ya, itu dikasih nggak? Gue mau nanya nih, pinjeman farjaha. Ini teman-teman yang muslimah nih, yang cewek-cewek, apakah Anda sudah meminjamkan farjaha Anda untuk tetangga Anda? Jangan cuma netein dong, ya. Jangan cuma netein tetangga dong. Kasih juga farjahanya, pinjemin juga farjaha Anda. Kasihan, itu namanya amal ibadah. Ayo, buat siapa sih? Hesti kemarin, Hesti, gue mau nanya, apakah lu sudah meminjamkan farjaha lu buat tetangga? Buat Pak Haji sebelah tuh. Pinjemin dulu farjaha. Udah netein belum? Netein orang dewasa, netein tetangga lu. Gue mau tanya nih, ya. Jangan lu maunya jadi mu'alaf, mau masuk Islam, tapi lu nggak mau netein tetangga lu. Nggak boleh lu juga mesti pinjemin farjaha tetangga lu, farjaha ke tetangga lu, tuh ya. Nah ini juga berlaku untuk si Umi Rifa, si Umi Dini. Gue sih tahu kalau si Umi Dini mah emang udah netein orang dewasa kemana-mana. Dia mah murah sama farjaha. Si Dini mah kalau ada yang punya duit dikasih tuh farjaha. Tahu tuh. Nah silakan lanjut Gat. Iya. Berdasarkan cerita yang tadi Muhammad masuk dalam satu selimut bertiga itu, maka keluarlah yang seperti ini, hukum fikih ini. Ya. Belum ada yang tahu kan? Belum ada yang tahu ini. Jadi kalau gara-gara fikih inilah, maka vagina perempuan itu boleh dipinjamkan. Jadi suaminya ini takut kalau istrinya itu, perempuannya, minta perlindungan sama Allah, itu bisa jatuh dalam perzinahan. Ya, bisa jatuh. تقع امرأته والعياذ بالله في الزنا بزعمهم يؤجر فرج امرأته. Untuk menghindarinya, dia pinjamkan vagina istrinya ke tetangga. Islam. Ini Islam loh ya. Ampun. Iya, Islam ya. Dulu. Pinjem. Gak pakai bunga ya, Gat? Nah, tapi sebenarnya win-win solution juga, Bu. Dia pinjam istri tetangga, tetangga punya juga pinjam punya dia sama dia gitu loh. Dipinjamkan ke dia. Tukeran. Barter ya. Tukeran, boleh disebut tukeran ya. Barter farjaha. Aduh. Oh my god. Gitu dong. Oh my god. Ya kita lanjutin. يعني كما يقال يعني بيدي لا بيد عمرو حتى أنه يخشى عليها أن ترتكب الفاحشة. Karena dia takut istrinya jatuh dalam dosa. Makanya dipinjamkan ke tetangga. Ya, dipinjamkan itu apanya? Vaginanya dipinjamkan ke tetangga, cuy. Walau anna ad-dayfa jaa. Dan jika tamunya sampai ke rumah laki-laki ini, tetangga itu tadi, ya. Ila baiti rajulin
يكون من الإكرام beramah إكرام tamah. هذا الرجل لهذا الضيف أن Nah, dia akan memberikan farjaha atau vagina istri-istrinya. Siapa saja yang dipilih. Jadi tamunya mau pilih siapa silakan. Aduh, Supaya bininya nggak jatuh dalam perjinahan. serem. Ya, enak nggak kira-kira begitu? Pantesan gak si Kainama memilih jadi mu'alaf. Karena kemanapun dia pergi, dia bertamu kepada teman-temannya, itu dia dapat farjaha. Pantesan gak itu si siapa Julius Setiadi memilih mu'alaf. Karena kemanapun dia pergi, ya ke rumah temennya, siapalah itu dikasih pinjem farjaha istri mereka, Gat. Oh, pantesan. Jadi inilah alasan mengapa orang mu'alaf menjadi mu'alaf. Farjaha, coy. Farjaha. Ini alasannya. Masuk ke rumah si Ono, istrinya dipinjemin, ya kan? Masuk ke rumah si Ono, ke rumah temennya. Habis netein, boleh juga dipakai itu farjahanya. Aduh, Gat. Ini Ya, agama apa sih, Gat? jadi kalau istrinya banyak, pilih. Tamunya boleh pilih. Nanti dikasih istrinya yang mana. Gitu loh. Dikasih. Ini bukan gue ngomong ya, ini orang Arab Saudi sendiri loh yang ngomong. Mungkin ya siapa nih si mu'alaf ini, si Julius atau siapa gitu ya. Mungkin mesti bertamu ke rumahnya Syekh Puji. Syekh Puji kan istrinya berondong-berondong semua tuh. Lu bisa pilih mau yang mana. Yang paling muda, apa yang paling tua, apa yang gimana. Itu. Tapi jangan pilih Syekh Puji ya. Ya, kita lanjutin. قدم له فرجة من يختارها من النساء. السؤال عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ بصراحة لا. أيوه دي الإجابة الصح. وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد. أنت فاجئتني بالموضوع ده. فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أو دعا امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص يختاره فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره، والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفا عند قوم وأرادوا إكرامه، فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم كرما. ده علم صايع يا Gat. Diulang dulu, Gat. Gat. Diulang dulu, Gat. Kita bacain pelan-pelan, Gat. Diulang dulu. Ini ya. Kita bacain pelan-pelan. Lagi ke bawah. Lagi. Enggak sebelumnya. Gue mau bacain ini aja nih. Ya, oke, ini gue baca ya. Ya. Meminjamkan vagina artinya, lanjut, Gat. Ya, bahwa seorang laki-laki dapat memberikan istri-istrinya atau budak-budaknya, maksudnya pembantu-pembantunya ya, wanita kepada laki-laki lain. إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها. Pos. Jadi dibolehkan bagi orang itu untuk menikmati istri-istrinya atau dia bisa melakukannya dengan siapapun yang dia mau. ما يريد. انت فاجئتني بالموضوع ده. فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أو دعا dikit lagi. Tadi bacain semua, Gal. Gue mau bacain semua. Nah, play.
بها أو أن يصنع بها ما يريد. Stop. Wah, yang orang ini orang Arab sendiri dibilang, wah, kamu membuat aku kaget dengan hal ini. Ini kaget enak apa kaget gimana nih? Lanjut. ائتني بالموضوع ده. فإذا ما أراد رجل ما Stop. Jika akan melakukan perjalanan jauh, dia akan memberikan istri-istrinya kepada tetangganya. Teman-teman yang masih muslim, ya muslimin dan muslimah, kalau buat suami-suami nih yang mau melakukan perjalanan jauh, ya, jangan lupa dititipkan istri-istrinya kepada tetangga, ya. Bilang ke tetangga sebelah, Kang, aku nitip istriku ya, Kang, silakan pakai. Karena aku mau melakukan perjalanan jauh. Tetangga Anda pasti dengan senang hati. Oh iya, baik. Saya akan pelihara istrimu, saya akan tiduri istrimu, saya akan pakai farjahanya. Lanjut. يسافر أو دعا امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص يختاره فيبيح له أن يصنع به atau kepada sahabatnya atau kepada laki-laki lain yang dia pilih. Jadi kalau Anda mau perjalanan jauh, ya, mau keluar kota gitu, telepon teman Anda. Abdul, ini gue mau ada perjalanan jauh nih. Gue nitip bini gue dong, tolong ditidurin. Jangan sampai dia kemana-mana, udah sama lu aja. Si Abdul bilang, oh jangan khawatir bro. Gue tidurin bini lu sampai puas bini lu. Ya, si bini nggak boleh nolak loh ya. Ingat nih, laki-laki boleh melakukan apapun terhadap istrinya. Surat 4:34. Apapun. Jadi, kalau Anda seorang muslimah, suami Anda mau keluar kota, Anda dititipkan kepada teman Anda, temannya suami, Anda tidak boleh menolak kalau Anda dipakai farjahanya. Ingat ya, Anda tidak boleh menolak kalau sahabat Anda, sahabat dari suami Anda, itu memakai vagina Anda. Lanjut, Kak. Oke, stop. Jadi laki-laki ini boleh melakukan apapun yang dia suka kepada istrinya. Ya, ini surat 4:34 ya. 4 ayat 34. Selama periode dia dalam perjalanannya. Boleh. Tetangga-tetangga, ini buat teman-teman muslim nih ya. Kalau Anda melihat tetangga Anda, ya suaminya pergi keluar kota, ya silakan Anda pakai itu. Anda bilang sama teman Anda, tetangga tersebut, Mas, istrimu boleh nih dititipkan sama saya, biar saya puaskan supaya tidak terjadi zina. Boleh, ya, boleh. Silakan pakai istri orang. Teman Anda silakan. Anda juga kalau mau pergi keluar kota jangan lupa titipkan istri Anda kepada teman Anda atau kepada tetangga. Udah kayak nitipin anjing. Soalnya gue kalau pergi jalan-jalan kemana-mana, keluar kota, kemana gitu ya, gue kan punya 3 kucing, punya 1 anjing. Jadi gue mesti titipin dulu ke anak gue. Terutama gue punya 1 kucing yang manjanya sama gue 1 nih, namanya Wilbur, kucing Yahudi. Gue bilang sama anak gue, titip ya si kucing Yahudi ini. Sama sehalnya seperti kalau gue ini seorang muslim, gue mau keluar kota, gue mesti titip ke temen gue. Ahmad, gue nitip nih ya bini gue nih. Tolong lu pakai bini gue, jaga rawat-rawat. Puaskan bini gue ya selama gue dalam perjalanan. Inilah ajaran Islam. Lanjut, Gak. Alasannya supaya suaminya merasa yakin bahwa wanitanya tidak melakukan zina.
Jadi si istri nggak boleh belanja kemana-mana, nggak boleh asal buka farjaha sama siapapun, harus kepada seseorang yang dipercaya suami Anda. Silakan buka farjaha Anda, buka rok Anda, ya bukan buka jilbab ya, tapi buka singkapkan itu rok Anda, buka celananya, silakan berikan farjaha Anda, ngangkang untuk tetangga Anda. Supaya kenapa? Supaya istri-istri Anda jangan asal ngangkang sama tukang beca. Jangan asal ngangkang sama orang lain, sama tukang-tukang, ya. Maklum kalau di Islam itu perempuannya gatel semua, pengennya digaruk-garuk. Nggak ada suami gatel, mendingan dititipin ke tetangga. Jangan sampai dia pakai ketimun, jangan sampai dia pakai terong, jangan sampai dia juga pakai apa namanya carrots itu apa tuh? Carrots. Carrots. Apa sih bahasa Indonesia? Wortel. Iya. Jangan sampai dia pakai wortel. Cukup dititipkan kepada tetangga Anda, biar tetangga Anda memuaskan istri Anda. Sampai terengah-engah seperti kuda. Lanjut, Kat. Apa yang dikatakan orang-orang ini menjijikan? Bener nggak? Bener nggak ini? Teman-teman yang berakal sehat, yang masih punya naluri, yang masih punya moral. Iya dong. Jijik. Apakah hal ini menjijikkan? Sangat jijik. Jijik kan? Kebayang nggak kalau kita nih yang perempuan, saya nih yang wanita, kalau suami saya keluar kota, saya mesti melayani temennya suami saya, mesti ngangkang. Aduh, Astagfirullah. Geli, inilah kehidupan Islam yang sebenarnya. Jadi kalau mereka mengklaim Islam itu agama yang paling bermoral, ya moral seperti ini nih. Ini nih moral seperti ini. Jadi supaya istri-istri Anda tidak berzina, Anda mesti menitipkan istri Anda kepada teman Anda atau kepada tetangga Anda supaya dipuaskan. Lanjut. القرف ده يا جدعان في ايه؟ وهناك طريقة ثانية Ada cara lain untuk meminjamkan vagina istri-istrinya. Ada cara lain nih, berarti bukan cuma satu cara doang. Ada cara lain. Lanjut, Gad. Jika ada seorang tamu yang datang untuk menunjukkan keramat-tamannya, istilahnya silaturahmi ya. Silaturahmi gitu kan. Lagi lanjut. Nah, jadi tuan rumah ya, tuan rumah nih meminjamkan vagina istrinya kepada si tamu selama masa bertamu di rumahnya. Jadi teman-teman yang muslim, kalau ada saudara Anda, teman Anda datang ke rumah Anda untuk bertamu, meskipun sejam, 2 jam, sehari, 2 hari ya, Anda harus meminjamkan istri Anda, salah. Anda harus meminjamkan vagina istri Anda untuk teman Anda, untuk tamu tersebut. Jangan cuma dikasih kopi, jangan cuma dikasih bubur ayam, jangan cuma dikasih lemper. Dikasih juga itu vagina istri Anda. Biarkan istri Anda ngangkang untuk teman Anda. Biarkan istri Anda menikmati sampai puas. S-nya panjang. Sampai puas. Mau berapa kali? Nggak kehitung. Pokoknya sampai puas. Ya. Mau sehari, mau 2 hari. Nah, pertanyaannya, ini kan perintah Nabi ya. Ini kan sunnah Rasul. Ini kan ada di kitab mereka. Pertanyaannya, ini orang pada cabul apa gimana sih? Hah? Ini Nabi nih yang ngajarin nih. Lanjut, Kak. Those are the best of Muslims. The Muslims, they say to you, the companions are the best of Muslims.
Those are the best. Jadi muslim ya. And look what they Muslim are yang doing. terbaik adalah muslim yang They meminjamkan are giving farjaha their wives to each istrinya. other. Nah, itu dia. Stop. Jadi muslim yang paling baik di muka bumi ini adalah muslim yang meminjamkan vagina istrinya, main pinjem-pinjeman vagina. Bercocok tanam ya. Kayak boneka. Saling Kayak bercocok boneka. tanam. Kayak boneka. Kayak bonekanya dong. Kayak boneka. Jadi boleh bercocok tanam Can you believe ke it? vagina istri orang lain. Gitu. Ingat tuh ya. Arisan farjaha. Oh my God. Jadi kalau di Islam boleh Senang amat itu begitu. arisan farjaha. Ya ampun dah. Ya, kita lanjut saja. Lanjut. And this is in Sahih al-Bukhari. Nah, ini dia nih, ada di Sahih Bukhari. Ini pinjem-pinjeman farjaha, kasih pinjem farjaha, kasih pinjem vagina. Ini ada di Sahih Bukhari 3780, buku yang ke-63, hadisnya nomor 5. Teman-teman, saya perjelas lagi ya. Muslim yang paling baik, muslim yang pokoknya udah paling baik, paling baik adalah muslim yang meminjamkan vagina istrinya kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada temannya, kepada tamunya yang datang. Itu muslim yang baik tuh. Kasih pinjam farjahanya. Ya. Jangan cuma nyediain kopi, nyediain teh manis, nyediain lontong sayur. Sediakan juga farjaha istri Anda. Ya. Kau bawa istrimu keluar. Abdul, ini silakan nikmati farjaha istri saya. Dibukain roknya, dibukain celana dalamnya, suruh istri ngangkang. Pakai. Itulah Islam yang sesungguhnya. Buset ajarannya. Lanjut. Muslims, they offer Nah, their wives. jadi muslim, Jadi, teman-teman muslim nih, kalian harus menawarkan tetangga Anda, saling menawarkan istri, farjaha istri. Ini farjaha istri gue nih enak banget, apemnya enak banget. Masih gimana gitu ya. Nih, gue baru mecahin perawan ini, lu mau cobain nggak? Lu kasih pinjem tuh istri lu, yang baru lu pecahin perawannya, ke tetangga. Ini nih, Meki istri gue enak. Gue pakai sampai puas. Ntar gue pinjem juga istri lu, ya. Gue pinjem istri lu, gue pakai juga tuh Mekinya. Jadi tuker-tukeran, pinjeman. Apakah harus di satu ruangan? Terserah, ya. Anda boleh menikmati istri Anda lagi dituncep-tuncep Mekinya, terserah. Difilmin juga boleh. Difotoin, divideoin juga boleh, nanti dipasang di TikTok. Boleh. Selama teman Anda itu puas, tetangga Anda itu puas. Jadi di dalam Islam, kalau Anda belum tuker-tukeran farjaha istri sama teman Anda bukan muslim yang baik. Anda muslim yang nggak baik. Itu di dalam Islam. Itu ada di Sahih Bukhari 6370 tadi ya. Lanjut, Kak. Read it and love. And this is Sahih al-Bukhari. They cannot say, and we can show from other books too, but this is, Sahih al-Bukhari is the most authentic, supposedly. Nah, itu tadi ditunjukinya di Sahih Bukhari ya. Itu udah paling sahih, udah paling otentik. Nah, ini bukan hadisnya sang penggugat ya. Dan ini juga bukan hadisnya Dewi Bulan. Ini hadis dari Sahih Bukhari.
Bukhari. Orang yang paling kalian percaya dan paling dipegang hadisnya. Tidak ada yang lebih sahih daripada Sahih Bukhari. Nanti kalau Dewi Bulan turunkan ayat, turunkan hadis, beda lagi. Lanjutkan. You converted to Islam? Okay, brother. I'm going to share my property with you. I'm going to divide it between us. I have 2 wives. You take one. Nah, jadi ini diceritakan ya. Kalau Anda punya istri 2, lalu teman Anda datang, berkunjung, bertamu, silaturahmi lah ya, beramah tamah istilahnya. Silaturahmi lah ya kalau di Indonesia. Anda harus tawarkan istri Anda. Guys, ini gue punya istri 2 nih. Cakep-cakep, bohai-bohai nih. Lu mau pilih Meki yang mana nih? Apa mau dilihat dulu Mekinya yang mana? Najis. Ya. Tawarin dulu sama temennya. Ya. Atau kok kasih deskripsinya. Oh, kalau istri gue yang satu ini Mekinya tuh bulunya banyak. Rambutnya banyak. Yang satu nih karena masih muda, Mekinya ini kagak berbulu. Lu mau pilih yang mana? Yang satu udah punya anak, yang satu belum. Lu mau pilih yang mana? Ntar temennya nanya, enakan yang mana coy? Lu kasih tahu. Gue sih lebih milih yang masih muda nih. Masih enak. Masih nyot-nyotan. Lu kagak percaya? Lu panggil istri lu yang paling muda. Yang paling enak. Ya. Lu angkat roknya. Lu suruh istri lu yuk ngangkang di depan dia, di meja ngangkang. Lu buka celananya, lu periksa. Bener nggak masih nyot-nyotan? Ya. Nah, itu kau harus memberikan yang terbaik untuk tamu. Untuk orang yang bersilaturahmi. Gratis ya, Bu? Yang tidak terbaik. Gratis ya? Gratis. Gratis dong. Ini kan namanya bersilaturahmi. Bagaimana berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada tetangga. Itu dipilihkan istri yang paling enak. Yang Mekinya paling nyot-nyotan. Gitu. Ya, itulah Islam. I keep Lanjutkan. However, go inside, look at them, see which one you like. Look how giving this religion is. Nah, inilah kenapa banyak laki-laki yang mu'alaf. Karena demen yang nyot-nyotan. Gitu. Setiap kali bertamu, gue yakin itu si Julius kalau bertamu ke temennya gitu ya, pasti dikasih nyot-nyotan istrinya. Itu. Dikasih. Ini istri gue yang satu ini making-nya masih nyot-nyotan, masih enak. Pakai. Ini nih makanya. Nah, buat cewek yang mu'alaf, buat perempuan-perempuan yang mu'alaf, karena perempuan-perempuan ini demen juga melayani tetangga. Demen melayani teman-temannya suami. Enak, nyobain pisang. Oh, pisang yang ini gede. Pisang yang ini keras. Pisang yang ini kok encil ya. Pisang yang ini bisa bergetar. Ayo, bisa coba sana coba sini. Jadi gue yakin itu si mu'alaf Hesti udah nyobain banyak pisang coklat. Karena gue yakin di Indonesia coklat semua ya. Kagak ada yang bule kan, kagak ada yang merah jambu kan. Mungkin udah ada yang hitam. Silahkan. Aduh, gue keringetan. Aduh. Sampai batuk gue. Aduh, ya. Jadi agama ini memang suka memberi. Jadi istrimu pun diberi ke tetangga, cuy. Jangan cuma ngasih kue lemper, kue apem, kasih juga itu making-nya istri-istrimu. Suruh pilih temen lu mau make yang mana nih? Ini gue ada 4 istri nih.
Lu mau make yang mana? Dikasih unjuk dulu ya. Itu istri-istrimu suruh berjejer di meja ya, atau enggak di kasur, suruh berjejer, suruh ngangkang. Itu bukain celananya, liatin dulu nih mau yang mana nih. Dicobain dulu pakai jari juga boleh dicobain. Nih yang mana nih? Mana yang masih bergetar-getar nih? Yang masih nyot-nyotan yang mana nih? Cobain. Gitu. Silakan. Kita nggak tahu ya. Jadi gue terlintas di kepala gue gini. Apakah Agustan juga mengalami hal ini? Nah ini kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Kali aja kan. Nggak, kalau dia suami atau muslim yang baik dan benar, Gat, harus, Gat. Dia harus kasih istrinya. Jadi kalau ada siapa si Julius mendatangi dia, berkunjung ke dia gitu ya, dia harus juga kasih Farjaha istrinya, kasih Meki istrinya, dicobain untuk yang lainnya. Budi muslim gratisan nggak? Gratis dong, gratis kan, memberikan, tuker-tukeran. Ini walaupun non muslim yang baik. Kalau nggak muslim nggak boleh dong, harus ini muslim sesama dong. muslim bro, sesama muslim. Iya, ini sesama muslim. Kirain yang nggak muslim juga dikasih gratis gitu. Nggak boleh, haram hukumnya. Lu Haram maunya gratisan dulu muslim ya. Kalau gitu Bu, kalau gitu lonte itu lebih kualitas dong. Lebih berharga lonte, dibayar coy. Iya. Ini dipinjemin, lu mau pakai Meki yang mana? Nah, istri gue 4, lu mau Meki yang mana nih? Hah? Yang celana dalam merah, celana dalam hitam, celana dalam hijau, apa celana dalam ungu. Gitu. Terserah, dicobain pakai jari juga boleh. Iya kalau pakai celana dalam, kalau nggak pakai. Nah, kan gue yang sopan aja gitu kan. Kalau nggak pakai celana dalam, ngapain pikirin lu? Lagi ngapain dipikirin, nggak pakai dia kalau yang mikirin. Astagfir kondal kantil Muhammad suka pentil. Aduh. Terus. Kita lanjut. Ini bukan pentil yang ditawarin, Bang. I have 2 wives. Ini bukan pentil yang ditawarin. And I have ini lobang lendir yang ditawarin. So see which one you like and tell me. It's like saying I have 2 cars, 2 donkeys, 2 horses. This is a wife. Do we have any Abdul? Ini ada Abdul nggak di sini nih. Ada Abdul mana nih. Mana nih Abdul? Abdul dengerin nggak tuh? Abdul nanti dipraktekin ya sama tetangga, sama temennya ya. Pinjem-pinjeman Meki ya. Iya Bu, yang nonton di channel saya 123. Tapi yang like cuma 60 Bu. Berarti itu setengahnya itu Abdul Bu. Oh iya, ini si Abdul lagi ngebayangin. Si Abdul ini sedang belajar dari Dewi Bulan. Bagaimana mempraktekkan, meminjamkan Meki istrinya kepada tetangga. Nah, buat kalian yang belum punya istri, silakan ke rumah teman Anda yang sudah punya istri. Kali aja. Ya, kau mesti kasih tahu nih, ini Sahih Bukhari 6370 nih mengatakan kalau kamu harus meminjamkan Meki istrimu untuk saya. Gitu. Jadi ya, diizinkan ya. Diizinkan. Iya. Bulan. Sang penggugat. Pertanyaan ini mungkin Hesti kemarin yang itu sering didatengin tamu kali ya melayani. Oh iya. Banyak orang kali Hesti. Tapi gue rasa kalau perempuan gendut kayak gitu ya, itu Mekinya ketutupan lemak, bro. Pahanya kegedean. Gue rasa kan susah. Tergantung selera, Bu. Itu tergantung selera. Oh iya. Selera orang beda-beda ya. Oh iya, kalian tapi masalahnya Bu Debe masalahnya udah gendut, udah selagi siapa yang mau. Nah, tapi kalau Mekinya enak, ayo. Siapa tahu. Tapi mulutnya di atas dibungkem aja. Mulut yang di atas dibungkem aja pakai selotip. Mulut yang di bawah disuruh buka, disuruh ngangkat. Udah, susah amat sih. Mekinya udah dol, Bu. Yang gendut itu Mekinya udah dol. Yang luar biasa itu mencari-cari.
Nah, Kan susah itu dia ditarik makanya itu kalau dia kan mau gendut. jadi mualaf. Itu kan alasan dia mau mualaf kan. Tiap hari Allah ada genjotan, ngegenjot. Nah, lanjut. Lu kalau ngomong beginian lu paling cepet ya. Cepet, Iya. lanjut. Tadi acara yang tadi pada diem-diem semua. Ini aja pada ngomong. Soalnya kan ini heboh banget loh, Pak Penggugat. Ini masalahnya Meki kok jadi segmen utama gitu buat tetangga. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini saya ulang lagi bahwa dasarnya adalah cerita tentang Nabi yang dalam satu selimut bertiga. Ya, trisam. Jadi dengan istrinya satu, ya dengan satu laki-laki lain. Jadi istrinya dipinjamkan itu. Makanya dasarnya itu keluarlah yang seperti ini. Jadi Buset. istrinya boleh dipinjamkan ke tetangga atau ke saudara atau ke teman. Boleh, ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak boleh, ya lu lawan aja sono orang Arabnya yang ngomong. Ya, tadi kan kita kasih lihat videonya tadi di awal. Oke, kita lanjutin video ini. I see. He took Safiya from one of his gang. He exchanged her for 4 women. Oh, jadi si Muhammad ini tadinya kan dapat 4 perempuan. Nah, Muhammad menukarkan 4 perempuan yang sudah dia dapat ini kepada satu Safiya. Mungkin Safiya karena pengantin baru ya, itu memek lagi. Mekinya masih nyot-nyotan. Maaf. Mekinya masih nyot-nyotan. Gitu loh. Masih rapet gitu. Makanya si Muhammad ya, si Nabi anjing Muhammad ini memilih Safiya karena masih nyot-nyotan nekinya. Mungkin belum berbulu, belum berambut. Nah, itu dia. Lanjut, Kak. Ya kan umur 17 tahun. This is the garbage of Islam. You have to face it. Nah, ini dia nih. Ini adalah sampah Islam. Islam adalah agama sampah yang harus kalian ikutin. Moralnya moral sampah. Agamanya sampah. Nabinya pun sampah. Karena Allahnya juga sampah. Makanya ketika Muhammad mabok, nyangkutnya di tempat sampah. Kupingnya digigit babi. Makanya dia bilang babi haram. Muhammad memang tempatnya di sampahan. Maka Quran yang Anda pegang, yang adalah perkataan si Muhammad itu, silakan buang ke sampahan. Ya, jadi ngerti ya maksudnya ya, sangat mengerti ya. Jadi tujuannya adalah membuat istri Anda itu tidak berzina. Gimana caranya? Nah, ngundang temenmu, ngundang saudaramu. Nah, kalau lu mau pergi, lu undang, datang. Sudah milih. Atau lu bilang, bro, ini kan istri gue satu, gue kan mau pergi jauh nih. Ya toh? Nah, gue titip ya, farjah bini gue, supaya dia gak berzina kemana-mana. Ya, jadi dia tahu siapa yang membuat suaminya, yang membuat istrinya keenakan, nah dia tahu. Ya. I want every Muslim to tell me pas balik, terus bininya udah nggak mau lagi sama suaminya gimana? Karena udah lebih enak tetangganya sama tetangganya gimana? Ya itu dari talo, emang gue pikirin. Iya, ternyata pergi sama tetangga lebih enak. Ya biarin aja. That a believer, he convert to Islam. So now, if I am a Muslim and each one he called me, he leave Islam life on air, I will give him one of my wives. Ya, jadi kalau saya masuk Islam, kata ke siapa, jadi Muslim, apa kalian akan memberikan istri kalian? How many we should have? Yeah. Do we have any brave Abdul? Ada Abdul nggak nih? Ada Abdul nggak nih? Anyone? Yo, siapa Abdulnya? Yo sini, yo. You know, Abdul, you don't call me, you don't defend Islam, you don't let your sheikh call me. Well, the result of that will be, hilarious. I'm telling you. Will be really sad. For you at least. Look at this goat. Look at this goat. 100,000 Muslims leave Islam every single year. It is going to become
How that many? over 100,000 Muslims leave Islam every single year. It is going to become an avalanche. 24% of Muslim youth are leaving Islam. A tsunami. Your child is going to become an apostate. And by the way, when those people leave Islam, are you going to take the wife back? When those people, they leave Islam, are you going to take the wife back? Because as you see, when you convert to Islam, they give you the wife. They give you one of their wives. When you leave Islam, I mean, this Muslim, I just called him. I told him I'm live. He said I cannot talk, and now he's saying when you are live. I just called him. What's wrong with people? Stupidity is amazing. I just called you, and you told me you cannot talk, and you are telling me when you are live. I just told you I'm live. And you want more proof that Islam is from God? Are you deaf? Are you blind? Nah, ini pertanyaan saya juga sama ya. Look how much love they have between each other. Pertanyaan saya nih ya. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan Christian Prince. Kalau ini benar-benar agama yang dari Tuhan, kenapa kebejatan moral ini justru dicontohkan oleh Nabi Anda? Kenapa kebejatan moral seperti ini justru ada di kitab Anda? Disarankan, dianjurkan. Disarankan loh ya, dianjurkan loh ya, dicontohkan loh ya. Gimana caranya? Kalau ini memang benar-benar ajaran dari Tuhan yang Maha Suci, apakah ada sucinya ini meminjam Meki istri Anda? Kalau Anda nggak punya istri, mungkin Anda boleh pinjamin Mekinya emak Anda. Silakan Anda berpikir. Bagi-bagi sedekah. Aduh, gue belum punya istri nih, tapi ada emak gue. Lu mau pakai emak gue nggak? Bu Debe, bagi sedekah. Jujur selama live seperti ini baru kali ini gue nonton sambil ngempit bantal ya. Kenapa gini ya? Jadi gelisah gue. Lu gelisah jangan pengen istri tetangga ya. Gue kasih tahu. Lu jangan sampai gelisah menginginkan Meki tetangga. Lu entah jangan pura-pura bertamu lu. Lu Kristen, lu kagak boleh lo ya. Ini tidak disarankan untuk orang-orang kafir. Jadi hanya disarankan untuk sesama muslim. Begitu. Tapi gue jadi gelisah nih. Lu cari istri, mana istri lu? Ya. Pantes ya Bu Debe. Di puncak itu banyak yang bertamu ya. Di puncak. Apakah menerapkan ini? Ya, harus harus. Kalau bertamu ada tamu Arab ya, tawarkan Mas Abdul. Jamu. Mau Meki yang mana nih? Mau Meki yang mana nih? Ini yang Meki ini masih 17 tahun ini. Ini masih 15 tahun ini. Ini Meki ini 20 tahun. Yang ini yang satu nih Meki yang 30 tahun tapi sudah berpengalaman nih. Apa aja dilibet digilas. Nih mau yang mana nih? Mau yang sudah berpengalaman atau yang belum berpengalaman nih? Mau yang mana nih? Nah. Disedekahin ya, Bu. Iya, namanya sedekah. Iya, sedekah. Ya. Silakan Anda berpikir, teman-teman muslimah, teman-teman muslimah yang wanita-wanita. Apakah Anda bersedia kalau Anda punya suami? Kalau Anda bersuami, apakah Anda bersedia Meki Anda dipinjamkan kepada teman suami Anda? Apakah Anda bersedia meminjamkan Meki Anda kepada tetangga yang silaturahmi? Apakah Anda bersedia Meki Anda dititipkan kepada tetangga sampai engkau puas atau sampai tetangga puas?
Apakah Anda bersedia seperti itu? Yang wanita. Yang wanita. Ini gue ngomong kayak gini nggak ada rasa loh ya. Karena gue hanya menampilkan, mengatakan apa yang ada di video ini. Gue kagak ada rasa. Maaf. Gue cuma kasihan sama perempuan-perempuan muslimah. Muslimah ini gue kasihan. Kalau suami Anda tidak pernah meminjamkan meki Anda kepada tetangga, berarti suami Anda bukan muslim yang baik. Bukan muslim yang ramah tamah. Karena kalau muslim yang ramah tamah, harus meminjamkan meki Anda pada teman yang datang, yang silaturahmi, juga kepada tetangga. Terutama pada penghujat-penghujat Yesus ya, yang kayak kemarin itu. Baca ya ini. Itu mu'alaf itu harus, mu'alaf ini harus diservis dengan baik. Biar nggak minggat lagi ya. Makanya si Agustan dapat istri kedua. Mungkin setelah pilih, wah yang ini farjahannya masih nyot-nyotan. Maka dipilihlah ini istri kedua. Nyot. Udah nggak tahu kabar sekarang istri yang Agustan menyusul Agustan. Wafat juga dia. Ini lagi kita omongin tadi, lu kemana aja? Tadi jam 7 malam waktu Indonesia kita sudah bikin pengumuman. Ya. Ya, gitu ya. Jadi ini perlu ulang lagi nggak nih materi yang pertama nih? Perlu diulang lagi nggak nih materi yang pertama? Perlu ya? Perlu ya. Ini biar kalian tahu nih. Saya akan share-skin dulu nih. Ya. Ini skandalnya Nabi nih. Nah, ya. Dia memanggil salah seorang anak buahnya namanya Al-Zubair. Oke. Si Al-Zubair ini ya, dipanggil sama si Momo datang. Sini bro. Nah, Muhammad punya cuma satu selimut. Dia satu selimut. Dan di situ dia sama istrinya, dengan salah satu istrinya. Jadi dia membiarkannya masuk dan mereka masuk menjadi 3 di bawah satu selimut ini. Jadi mereka trisam bertiga. Jadi kopi bukan Torabika 3 in 1 aja ya. Iya, Muhammad ya, 3 in 1 versi Islam. 3 in 1. Ya. Jadi ini bukan cuma referensinya Torabika aja yang 3 in 1. Di Islam juga ada selimut 3 in 1. Ini ya, referensinya ya. Nah, ini ada bahasa Arabnya. Mungkin bisa dicari juga. Mungkin bisa dicari. Maksudnya dicari selimut 3 in 1 itu dijual di mana gitu loh, Gat. Kalau Torabika 3 in 1 kan banyak di warung-warung. Ini mungkin ada yang jual selimut 3 in 1. Nah, ini dalilnya, referensi bahasa Arabnya ya. Diterjemahkan lagi, diriwayatkan Abu Abbas bla 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 bla. Rasulullah memanggilku pada malam yang dingin. Jadi aku datang kepadanya dan dia berada di bawah selimutnya dengan salah satu istrinya. Sehingga dia membiarkanku di bawah selimut dan kami menjadi 3. Jadi mereka bertiga di dalam satu selimut. Nah, ini ada link bukunya ya. Ini link bukunya, coba kita klik. Ya, jangan-jangan ini palsu nih ya. Almeskat.net ya, sebentar, coba aku bisa klik nggak nih? Oh bisa, klik ya, keluar, nggak apa-apa, kita klik, bisa masuk nggak? Error, Almeskatnya error, ya. Oh mungkin karena ini gue nyalain, gue matiin dulu. Oke, gue balik dulu ya, kita coba klik, semoga bisa masuk. Hopefully can enter. Ya itu gue di coba Almeskat. nggak bisa masuk loh. Hah? Gue coba masuk di Almeskat.net books itu gue nggak bisa masuk loh. Oh iya. Waduh, kasihan ya, ditutup ya berarti website ini ya. Buku ini ditutup semua ini. Aduh, dulu gue pakai ini terus loh.
Dapat gue bukunya banyak. Ya, itu buku Islam di sini semua nih, mantep ini. Nah, kalau itu tadi versi Sunni ya, ini versi Sunni ya. Ini Hakim Al-Nisaburi. Ini orang Sunni loh. Nah, kalau dari versi Syiah, yang ada itu siapa? Muhammad, Ali, dan Aisyah. Nah, dalam sebuah perjalanan. Ya, dalam sebuah perjalanan, ya, mereka menyadari mereka cuma punya satu selimut. Jadi Muhammad, istrinya Aisyah, dan sepupunya Ali menghabiskan malam bersama di bawah selimut yang sama. Nah lo kan, jadi bertiga nih. Nah lo, ya. Sebentar, Gat. Gue mau pengumuman dulu sebentar, Gat. Iya. Saya mau berterima kasih kepada saya nggak usah sebutkan namanya ya, untuk donasinya untuk pelayanan WAFM. Bukan pelayanan saya ya, bukan pelayanan saya dan juga bukan pelayanan sang penggugat, tapi untuk pelayanan WAFM. Terima kasih, Tuhan berkati dan Tuhan akan kembalikan kepada Anda berlipat-lipat. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, untuk yang lain juga jangan lupa dong. WAFM ini kan grup bersama, punya semua toh. Anda suka kan dengan kayak begini? Ya, namanya Pak Halim. Ya, nggak apa-apa. Namanya Pak Halim. Terima kasih Pak Halim ya. Ya. Anda mau dapat informasi yang bagus toh. Kami melakukannya gratis. Donasi Anda itu bukan untuk kami, tapi untuk keperluan-keperluan grup. Penginjilan. Iya, ini untuk keperluan grup. Kita utamakan penginjilan WAFM. Iya, jadi semua donasi Anda itu bukan untuk kami pribadi, kami berdua pribadi, bukan. Tapi untuk yang berurusan dengan penginjilan. Saya di garis depan dalam hal membongkar. Ya, saya penginjil-penginjil itu tidak akan bisa memasukkan firman Tuhan kepada mereka kalau otak mereka itu masih penuh dengan doktrin-doktrin Islam. Doktrin Islamnya itu yang harus kita serang duluan. Gitu. Makanya saya ada di depan. Biarlah saya disebut tukang sampah, karena memang harus ada yang melakukan itu. Ya, saya pungutin sampah-sampah Islam itu, doktrin-doktrin di kepala Islam itu kan sampah. Harus saya pungut, harus saya buang, harus saya korek. Walaupun itu di bawah kali sekalipun, kali yang paling hitam sekalipun tetap akan saya korek. Gitu ya. Sampai udah bersih, barulah penginjil bisa memasukkan firman Tuhan pada mereka. Jadi selama mereka masih percaya dengan hal-hal Islami seperti itu, ya susah kita untuk memberikan Injil. Tugas saya adalah membongkar supaya mereka kosong, baru kita bisa masukin Injil. Itu tugas saya. Jadi tolong bantuannya untuk grup WAFM, ya, berdonasi untuk WAFM. Untuk penginjilan, biaya penginjilan tuh nggak murah. Dari satu daerah ke daerah lain tentu bayar ongkosnya, ya, nggak ada yang gratis di dunia ini. Anda mati aja pun harus bayar toh. Oke. Ya, kita juga ada program ini ya, membagikan Alkitab. Iya, jadi itu ya. Ya, Alkitab nggak gratis loh ya. Ya silakan ya para dermawan yang punya uang berlebih berapapun, ya kami sangat berterima kasih. Oke. Kita lanjutin. Materi yang kedua adalah dari pihak Syiah. Ini Syiah ya. Nah, suatu ketika si Nabi kan pergi, nah ini tadi ya. Muhammad, istrinya Aisyah dan sepupunya si Ali. Itu bobo barang satu selimut cuy. Nah, di si Muhammad ini tidur di antara Aisyah dan Ali. Wah oke lah, gak masalah. Tapi kan bertiga. Satu selimut untuk satu orang. Ya toh? Nah, jadi waktu dia bangun, takut si Aisyah sama si Ali begituan, di tengah-tengahnya dipasang. Nah, ini nih. Jadi selimutnya didorong nih. Selimutnya didorong jadi kayak ada batasan gitu. Ya ditekan selimutnya, jadi ada batasannya. Supaya ada batasannya.
Yang jadi masalah adalah ketika si Ali datang dan tidur masuk bertiga ini yang jadi masalah. Itu ya. Itu yang jadi masalah. Ngapain mereka bertiga di situ? Ini dalilnya. Bertiga. Nah, kan kita tahu, kita sudah pernah tampilin dalil juga. Muhammad itu suka sama cowok juga ya. Si Muhammad Bangsatullah ini memang suka cowok. Ya, jadi nggak cuma cewek doang. Cowok pun oke dia. Dia ACDC. Makanya dia pakai celak. Ya, pakai celak. Ya. Jadi Muhammad temen pisang juga ya. Temen Oh iya, juga kan cucunya punya pisang dimut-mut sama dia. Pisang cucunya 2 orang itu. Si Husain dan Hasan itu. Temen juga itu ice cream coklat. Nyot ya. Temen itu. Nah, kita lihat nih, si Ali kan Ali yang ngomong nih. Ini dari Ali sendiri, Ali bin Abu Thalib. Ya, aku berpergian dengan Rasulullah. Nah, kita perhatiin kata-kata dia. Ketika dia bangun untuk sholat malam, dia mendorong selimut itu dengan tangannya dari tengahnya. Di antara aku dan Aisyah. Sampai menyentuh kasur di bawah kami. Kok dia tahu? Berarti dia gak tidur, dia udah bangun. Berarti cuy. Ya dah, berarti dia udah bangun. Kalau dia udah bangun, nah ini yang cilaka ya. Gitu ya. Oke. Oke. Oke, gimana teman-teman? Sudah puas mendengarkan ajaran nyot-nyotan ini? Hah? Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Inilah mengapa mu'alaf betah di situ. Gitu ya. Dan saya yakin sekali Ada Mas Era lagi. Ini Mas Boya. Bu Bulan. Ya. Ya tadi disinggung bahwa nabinya mereka suka sama laki-laki juga ya, pantesannya ada hadis yang berkata ditunggangi 3 orang ya, 3 orang besar ya, all night long. Ya bukan itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya itu apa ya kita mau katakan, dia dari kecil kan udah ditunggangin. Sejak kecil pun sudah ditunggang. Nih, begitu. Itu, bro. Dia jangan heran lah. Ya, gimana? Ya pantesan tertulis di hadis itu juga gitu bahwa nabinya mereka ditunggangi 3 orang laki-laki Pakistan apa ya? Apa India apa ya? Ada tertulis di hadis itu all night long sepanjang malam. Jadi ya bisa dikatakan tadi sang penggugat bilang dia bukannya suka sama wanita aja, dia suka ditunggangi juga sama pria juga gitu loh. Jadi artinya ya berbahagialah orang muslim lah kalau begitu, mengikuti nabinya kayak begitu. Ya, gimana teman-teman muslim terutama ya, apakah Anda sudah meminjamkan istri-istri Anda kepada tetangga? Apakah Anda sudah meminjamkan mekinya istri-istri Anda untuk teman Anda? Sebentar Bu. Ya, ini mouse gue hilang lagi nih. Aduh, mouse hilang nih di window ini. Baterai. Ya, itulah ya. Jadi ya gitu ya. Maklum belum kekumpul di laptop. Ya, belum kekumpul. Lagi sibuk sama tempatnya, bikin tempatnya dulu. Nanti laptopnya belakangan. Jadi gitu ya. Jadi mouse hilang. Ya, bentar lagi kan ini kan. Kan bentar lagi lu gua kirimin itu tuh si Monster PC. Ya. Iya, belum dikirim.
Jadi seperti itulah kira-kira yang terjadi di dunia Islam. Ya teman-teman ya. Ya, terima kasih semua. Tolong di-like ya. Jangan lupa di-share. Tapi jangan diklaim. Jangan lupa. Islam tolologi dulu. Kita promosi dulu. Islam tolologi. Ya. Ini biar gue share. Ya, ini gue share dulu ya. Nah, nggak apa-apa, Begat. Share screen, tapi ini gue pakai handphone ya. Jangan lupa Islam tolologi. Nah, ini subscribernya baru 773. Tolong di-subscribe. Subscribe dulu. Islam tolologi. Karena sebentar lagi semua siaran-siaran gebukin maling, menghujat Muhammad dan menghujat Allah itu akan ada hanya di channel Islam tolologi. Coba di-like dulu, di-subscribe dulu. Yang belum subscribe channel Islam tolologi, tolong di-subscribe dulu. Ya. Tuh, saya sudah subscribe itu. Saya, Dewi Bulan, sudah subscribe channel Islam tolologi. Cara ngomongnya harus kayak Dewi Bulan ya. Islam tolologi. Nah, ada yang nanya nih, apa bedanya nyot-nyotan dengan nyut-nyutan? Ya, kalau nyot-nyotan itu Meki Anda bisa nyot ya. Kalau nyut-nyutan tuh kepala Anda baru dibenturin ke tembok, itu nyut-nyutan. Beda ya. Ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Kita udahin dulu ya. Sampai di sini. Mana ini? Iya, kita udahan dulu ya. Berhubung mos gue lagi kendala ini. Mendadak hilang. Aduh. Iya, itu makanya jadi gue doang yang nongol. Elunya menghilang. Iya. Ada. Oke teman-teman. Kita akan ikuti goyang dangdut seperti biasa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan berkati. Kepalanya besar, matanya merah, telapak kasar, tompel di pundak, banyak istrinya. Ih, ada bocil, kalau birahi langsung turun ayat. Umi, itulah julukannya. Umi, hidup di tanah Arab. Dia termasuk orang yang buta huruf, tapi kerjanya kawin mulu. Jidatnya gosong, tak punya ilmu. Pipisnya jongkok, minumnya duduk. Tak makan babi, minum pipis unta. Kalau berdebat, kerjanya mutar-mutar. Kadrun, itulah namanya. Kadrun. Teman-teman semua, itulah video yang sudah kita simak bersama dan sudah saya bagikan buat kalian semua. Silahkan berikan komentar kalian, pendapat kalian di bawah kolom komentar. Karena saya bagikan video ini, menurut saya perlu kita memahami bersama dan kita diskusikan dan kita seringkan. Apakah ini memang benar-benar yang dikatakan di dalam ajaran kitab suci umat Islam atau tidak? Karena memang yang saya tahu juga karena di dalam Muslim itu banyaknya ajaran ya, atau banyak doktrinnya. Sama seperti Kristen ya. Ada gereja
Kristen Protestan, ada gereja GBI, dan seterusnya. Banyak ya teman-teman, banyak aliran. Jadi saya tidak paham inikah aliran yang mana yang dikutip, dan silakan memberikan komentar kalian. Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa apapun yang diajarkan kepada kita melalui kebenaran firman Allah, ya seperti dalam kitab suci kita masing-masing, tentu kita harus mematuhi dan mengikuti perintah Allah. Karena apa yang diturunkan kepada kita melalui para nabi, maka itu adalah perintah Allah. Oleh karena itu kita harus hormat dan taat kepada perintah itu. Tapi sekali lagi teman-teman, jika video ini bermanfaat, jika video ini memberkati dan mengedukasi, berikan tombol subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati.